Kerajaan Majapahit yang besar di masa lalu ya, sungguh luar biasa sekali. Tidak hanya kemudian arsitektur, perkotaan, tata sosial, termasuk kemudian falsafah hidupnya ya. Dimana kemudian ketika dunia dirundung perang saudara, perang antar agama, ternyata di dalam kota Trowulan, ibu kota Majapahit, ternyata berbagai macam aliran agama Buddha, agama Hindu, Kabuyutan, Karsian, termasuk Islam di Troloyo hidup berdampingan. Sehingga benar apa yang dikatakan Empu Tantular dalam kitabnya ya, Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga menjadi semboyan dan landasan negara Indonesia modern ya, dalam sebuah Garuda Pancasila. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kali ini kita mendapati sebuah hamparan tanah yang cukup luas, diduga sekitar 6 hektar gitu ya, sekitar 6 hektar bahkan lebih gitu ya, dan memilih tekstur itu luas, kemudian ada semacam talut, kemudian luas talut, dan ini berada di sebuah ketinggian bukit ya. Jadi di sana itu ada jurang, dan di sana itu berlatar belakang pegunungan Penanggungan atau Pawitra pada masa lalu ya. Sehingga lokasi ini gitu ya, ini juga membutuhkan kejelian gitu, kejelian terutama dari para ahli memecahkan di mana kemudian pada masa lalunya itu seperti apa. Di mana kemudian di bawah pohon mangga itu kita akan mendapati ya, di sana coba kita lihat ya. Jadi gundukan tanah ini saja ini penuh dengan fragmen batu bata yang menumpuk ya. Lah seperti ini ya. Ini adalah tumpukan batu bata kuno yang menggunung, yang memanjang, dari orientasinya adalah selatan utara memanjang. Ini nanti kemudian bergabung dengan tembok batu bata kuno yang memanjang dari timur menuju barat ya. Sangat tinggi dan sangat besar. Jadi batu bata kuno ini ketebalannya sangat bervariasi gitu ya. Ada yang seperti ini ya, sekitar 4 cm, 3 cm, bahkan ada yang sampai 8 cm. Yang diduga batu bata ini era kerajaan Majapahit. Lah, di lokasi ini ada semacam reruntuhan kuno. Diduga memang reruntuhan ini adalah bagian dari reruntuhan atau semacam istana era kerajaan Majapahit. Bahkan di sini ini ada semacam apa ya, pertemuan dua tembok ya, sebagian masih menuju ke arah timur yang memanjang, yang terpendam di dalam tanah, semacam istana yang terpendam di dalam tanah. Yang ke arah selatan ini ya, masih kemudian masih terpendam pula di dalam tanah, sedangkan yang ke arah barat gitu ya, ini masih atau sebagian besar sudah terungkap atau sudah ada di permukaan ya. Bahkan ini jika kita lihat reruntuhan besar ini ya, ini memang tinggal fragmen-fragmen saja. Yang diduga pada masa lalu pernah terjadi penjarahan, artinya yang utuh-utuh itu dinaikkan truk, dibawa ke suatu lokasi yang tentu kita tidak mengetahuinya, yang tinggal reruntuhan saja, yang untungnya saat ini sudah diregistrasi dan sudah dilindungi ya oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, sehingga kita kemudian tinggal bagaimana kemudian menyibak kesejarahannya. Tidak banyak artikel yang membahas tentang struktur tembok yang sangat besar ini, tembok raksasa ini ya, sangat besar. Coba reruntuhannya ini ya, ini sangat besar sekali. Jadi tembok-tembok seperti ini bisa jadi memang tinggalan kerajaan Majapahit, dan sebuah reruntuhan yang diduga belum pernah diekskavasi, belum apalagi direstorasi, menjadi kemudian bagaimana bentuk aslinya pada masa lalu, setinggi apa, sebesar apa. Boleh jadi kemudian jika direkonstruksi benar-benar besar dan tinggi, lebih besar dari tembok besar Cina atau tembok besar Konstantinopel ya. Nah ini salah satu apa namanya tinggalan leluhur kita yang sangat luar biasa sekali. Nah tembok-tembok di sini bahkan sebagian ini runtuh. Nah, iya. Jika kita lihat ya, di sini itu ada semacam gundukan tanah
yang diduga dahulunya penuh dengan struktur batu bata, yang di bawah ada semacam saluran yang lebih rendah gitu ya. Namun juga teringat sebuah lapang sangat lebar ya, sangat lebar dan sangat lapang. Kalau kemudian lokasi ini diduga kemudian bisa saja luasnya lokasi ini lebih besar dari Borobudur. Artinya diduga di dalam tanah ini banyak sekali struktur tembok batu bata yang penuh sekitar luas ya, sekitar lebih dari 6 hektar. Kalau dari sana sampai sana ini 6 hektar, yang sana 6 hektar. Bisa saja ini 12 hektar lebih dan terbentuk seperti apa namanya terasering ya. Ada kemudian ratahan, kemudian tembok, ratahan, tembok, ratahan, tembok. Jadi semacam tembok berlapis-lapis. Kalau Konstantinopel berlapis 3. Kalau ini mungkin saja berlapis 3 atau 4 ya. Nah ini. Ya. Jika kita lihat tembok yang asli gitu ya, ini yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini terlihat asli karena memang terbuat dari batu bata yang tanpa spis, bahkan bukan fragmen, melainkan semua batu batanya utuh gitu ya bagian bawah. Tetapi bagian atasnya yang ini ke atas kemungkinan ditata ulang, entah pada waktu itu untuk semacam benteng pertahanan ya, dalam menghadapi perang-perang yang memang berlangsung lama di Pulau Jawa itu ya. Baik itu kemudian waktu itu antara Wirasaba dengan Mataram kuno, antara kemudian dan seterusnya gitu ya, perang Trunojoyo sampai perang Diponegoro, banyak sekali. Bahkan mungkin pada tahun 1960 sampai 1990 terjadi pula penjarahan kan gitu, sehingga kemudian dari sini ke sini ada semacam telah ditata ulang gitu ya, atau mungkin untuk semacam talut agar kemudian tumpukan fragmen batu bata ini tidak roboh, tidak rebas bagaimana yang lainnya gitu ya. Kalau ini memang semacam ditata ulang ya, terlihat sekali batu batanya ini berupa fragmen. Dan ini sangat panjang dan sangat besar. Ini salah satu yang muncul di permukaan. Ternyata yang di dalam tanah ini masih panjang dan masih luas dan masih beberapa sap lagi ke atas, ke sana, dan lain sebagainya. Dan jika kita kemudian apa namanya merekonstruksi kesejarahannya gitu ya, kita akan bisa melihat yang pertama adalah kepurbakalaan yang ada di Trowulan. Ternyata angka tahun terakhir atau angka tahun tertua era kerajaan Majapahit yang ditemukan di Trowulan adalah 1400 Saka, atau dalam sumber tradisi seperti Babatana Jawi, Serat Kanda, atau Pararaton, atau Serat Sangkaling Mowana, ini mengidentifikasi bahwasanya keruntuhan Majapahit tepat pada tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi gitu ya. Ini kita lihat di sekitar Trowulan tidak ada lagi temuan angka tahun yang lebih muda dari angka tahun 1400 Saka. Kemungkinan memang kota Trowulan ini sudah ditinggalkan. Namun di lereng Gunung Penanggungan tepat di dekat sini, yaitu di situs Genting gitu ya, sampai ke atasnya jika kita melalui Watan Mas Jedong, kemudian dari Dusun Genting kita melalui trek pendakian via Genting gitu ya, yang saat ini dibuka juga pendakian, bahkan saat ini akhir-akhir ini dilarang trail itu juga naik karena memang jalur pendakian. Ini banyak candi-candi yang dibangun tahun 1511. Nah, jadi ini sudah awal abad ke-16 Masehi. Misalnya Candi Merak, Candi Yuda, Candi Penanggungan yang ada di lereng utara dari Gunung Penanggungan ini ya, di celah antara Gunung Gajah Mungkur dengan Gunung Bekel, ini ada beberapa candi, Candi Yuda, Candi Merak, Candi Penanggungan, Candi Geria gitu ya. Nah, ini rata-rata angka tahun yang masih tersisa atau pernah ditemukan di situ adalah tahun 1511 Saka. Sehingga kemudian tahun ini adalah mendekati tahun keruntuhan Majapahit sebenarnya, sesuai dengan kemudian interpretasi dari Profesor Hasan Jafar dari Universitas Indonesia yang mengatakan Majapahit runtuh total pada tahun 1519 atau 8 tahun setelah pembangunan candi-candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Dan di sini dekat sekali dengan lereng Gunung Penanggungan.
Itu satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Beberapa sumber tradisi misalnya ya, sumber tradisi seperti Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, ini secara tersirat gitu ya, itu mengatakan bahwasanya pada akhir-akhir Majapahit, ternyata kemudian Majapahit itu benar-benar memindahkan ibu kota dan istananya tepat di lereng gunung, yang diduga gunung yang dimaksud itu adalah Gunung Penanggungan. Yang kedua, ternyata setelah kota Trowulan diduga kemudian ditinggalkan tahun 1400 Saka atau tahun 1478, ternyata di sebelah barat dari lereng Gunung Penanggungan yang memanjang dari lereng Gunung Welirang sampai kemudian tepi Sungai Porong, itu ada prasasti-prasasti berlencana Girindrawardhana, mulai dari prasasti Petak, prasasti Njiu 1, 2, 3, 4. Yang ternyata prasasti ini adalah angka tahunnya 1486, yaitu 8 tahun setelah runtuhnya Majapahit dalam sumber tradisi, atau Sirno Ilang Kertaning Bumi ya dalam sumber Babat, atau Sunyah Norayu Ganing Umwong dalam sumber Pararaton. Nah, di sini juga menimbulkan sesuatu yang perlu membuat kita itu menjadi sebuah tantangan untuk dipecahkan. Lah ini ada petunjuk yang kedua, yaitu sumber tradisi yang mengatakan pada masa akhirnya itu Majapahit dipindahkan di sebuah lereng gunung. Yang ketiga adalah sumber dari prasasti Petak itu sendiri tahun 1486 atau 8 tahun setelah runtuhnya Majapahit dalam sumber tradisi 1478, yaitu yang mengatakan bahwasanya dalam prasasti Petak, yaitu yang dikeluarkan oleh Sri Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, ini telah wudoh padesa. Jadi tahun 1486 menyebut Raja Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini wudoh padesa, beragama Buddha. Padahal tahun ini Sunan Ampel sudah mangkat, karena Sunan Ampel mangkat tahun 1478. Dan tahun-tahun ini juga masa kejayaan Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, termasuk kemudian Raden Patah Demak. Jadi sehingga bisa diprediksi pesisir utara bagian timur antara Demak itu kemudian Tuban sampai kemudian Lamongan, Giring, Gresik dan Surabaya ini sudah memeluk Islam semua. Nah ini. Tetapi ternyata di pedalaman ini masih menyebut wudoh padesa. Hanireng 4 rakean pate emputahan, yang kemudian diiringi Raja Girindrawardhana ini dengan seorang patih yang bernama Rakean Patih Emputahan ini. Ini termasuk di dalamnya menyebut ya kitab Apastamba Sutra, Bharatwaja Sutra, Weda Paraga, Catur Weda Paraga atau 4 Weda yang keempat ya. Jadi Weda itu ada 4, Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Ataswa Weda. Nah ini artinya pada tahun 1486 ya Sunan Ampel itu sudah mangkat. Di pedalaman Jawa ini masih benar-benar menganut agama Hindu dan Buddha. Kemudian dalam prasasti itu juga diteruskan bahwasanya setelah Hanireng Rakean Patih Emputahan menganugerahkan tanah ring petak. Jadi tanah ring petak sakendeng sengkerna saprakara buktinya, seluruh bukit dan lembahnya, seluruh hasil-hasilnya Sri Brahma Raja Muktiha. Jadi seorang pendeta yang bernama Brahma Raja Ganggadhara Muktiha menjadi haknya. Nah ini karena duk ayun-ayunan Yuda lawaning Majapahit ya yang dianugerahkan hama gehaken anugerah mungguing jinggan. Jadi di situ tertera sebuah kalimat mungguing jinggan atau seorang raja yang bersemayam di Jinggan. Jika kita jeli meneliti prasasti Njiu sebelum Raja Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, memang ada 2 raja. Yang pertama adalah Girindrawardhana Dyah Suraprabawa, yaitu ayahnya yang ternyata memerintah Majapahit dari negeri Daha, dari kota Daha yang bergelar Prabu Dahanapura, yaitu seorang raja yang berkudukan di kota Daha atau istana Daha, yaitu Dahanapura. Kemudian digantikan seorang raja yang diduga mungguing jinggan adalah Dyah Wijayakusuma gitu ya. Jadi Girindrawardhana Dyah Wijayakusuma yang merupakan kakak dari Dyah Ranawijaya. Jadi diduga kemudian memang tidak lain dan tidak bukan, apalagi lokasi ini itu berada di desa yang saat ini bernama
Kuto Girang. Nama Kuto atau kota atau kuta gitu ya, itu dalam bahasa kuno itu juga artinya istana. Kutanya Batabang, ya artinya istananya terbuat dari batu bata merah. Ini sebagaimana kemudian apa yang diungkapkan oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Jadi sangat luas sekali ya tembok-tembok ini, dan sebagian besar masih terpendam di dalam tanah. Jadi semoga kedepannya ini ya pihak Balai Pelestari Kebudayaan bisa kemudian mengekskavasi. Jadi yang kita injak ini kemungkinan masih ada struktur yang besar gitu ya. Mungkin juga ada parit-parit gitu ya. Dan tembok-temboknya, batu batanya gitu ya. Dan di sini batu batanya ini bisa jadi memang kalau lihat di sini gitu ya, ketebalannya ini murni gitu ya, ketebalannya antara 8 cm. Nah ini masih kemudian juga membutuhkan kajian dari para ahli. Apakah benar tembok ini memang era kerajaan Majapahit ataukah memang lebih kuno dari kerajaan Majapahit, misalnya masa Kahuripan, masa kemudian Kadiri, Singosari atau kerajaan Majapahit. Namun gitu ya, sedikit kemudian namanya seorang sejarawan harus menguasai sumber historis. Jadi tadi beberapa sumber historis, keperbakalaan Gunung Penanggungan, keperbakalaan Trowulan ibu kota Majapahit, kemudian berita para raton, negara Kertagama, Babatana Jawi, termasuk yang satu ya teman-teman, yang satu hal ini bisa saja kemudian menepis kota Trowulan sampai tahun 1500 ini ada, yaitu Serat Bujangga Manik. Jadi seorang pangeran dari Pakuan Pajajaran berjalan kaki dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah, dalam catatannya itu mencatat semua kota-kota istana yang ditinggali wilayah-wilayah dan kerajaan-kerajaan, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Salah satunya Bujangga Manik itu menulis bahwasanya Bujangga Manik dari lapangan Bubat dan mengunjungi Majapahit, padahal ini tahun 1500. Kemudian menuju Pelintahan dan menaiki Rabut Gajah Mungkur. Jadi diduga Pelintahan itu yang saat ini kemungkinan ada di Pandaan gitu ya, menaiki Rabut Gajah Mungkur kemungkinan saat ini memang melewati Kunjoro Wesi atau kemudian via Jedong atau memasuki Gunung Gajah Mungkur ya, bagian bukit dari lereng Gunung Penanggungan itu, bagian Bukit Gajah Mungkur yang itu diduga pada masa kerajaan Majapahit memang namanya Gajah Mungkur, lestari hingga saat ini. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sehingga sekali lagi Majapahit pada masa akhirnya ini belum tuntas, masih banyak kabut hitam, masih banyak kemudian benang merah yang perlu diuraikan, sehingga kemudian membutuhkan prasasti baru untuk kemudian menguraikan benang kusut ini. Namun kemudian beberapa petunjuk ya yang ternyata kita tidak mereka-reka atau kita tidak ngawur saja, tentunya beberapa sumber yang kita sebutkan tadi, baik sumber tradisi maupun prasasti sudah kita sebutkan, kemungkinan memang ini adalah istana yang pernah diduduki oleh salah satu raja pada masa akhir kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.